Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Amsyah. Di sini saya akan berbagi apa yang telah saya dapatkan waktu saya mempelajari tentang bagaimana mendesain suatu pembangkit listrik tenaga surya pada suatu wilayah ataupun landasan tertentu menggunakan PVC 7.2. Nah, sebelum masuk ke pengaplikasiannya langsung atau prakteknya langsung dari PVC 7.2, ada baiknya kita memahami dulu basic-basic teori dan solar PV, bagaimana sistem desainnya, agar kita sangat mudah untuk mendesainnya di PVC 7.2. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, di mana yang perlu kita ketahui bahwa solar panel orientation ini sangat berpengaruh ketika kita menggunakan atau membangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya, karena resource dari PV itu atau panel itu sangat dipengaruhi oleh solar panel orientationnya. Nah, istilah yang pertama itu adalah tilt, di mana tilt ini merupakan kemiringan modul PV dari garis horizontal tanah. Jadi modul PV itu harus berapa kemiringannya untuk mendapatkan pemanfaatan dari sinar matahari yang paling maksimal. Jadi perlu kita ketahui bahwa tilt ini sangat penting untuk mendapatkan output dari panel itu menjadi maksimal. Kemudian azimut, di mana azimut ini merupakan orientasi. Nah, azimut ini merupakan orientasi dari modul terhadap arah utara ataupun arah selatan. Nah, biasanya arah utara atau arah selatan ini dibagi dari garis khatulistiwa. Misalnya pada Sulawesi Utara atau Manado misalnya kan di atas garis khatulistiwa, berarti dia harusnya menghadap ke selatan karena dia di bagian utara. Nah, berbeda dengan seperti Jogja misalnya kan, Jogja di bagian selatan, bumi bagian selatan, maka paling baiknya itu azimutnya menghadap ke utara. Seperti penjelasan setelahnya, yaitu belahan bumi bagian selatan, azimut terbaiknya yaitu menghadap utara untuk modul PV fixnya. Nah, sistem tracker akan mengikuti jalur pergerakan matahari. Jadi pada PV juga biasanya dilengkapi oleh tracker menggunakan sensor tertentu untuk memindai suatu cahaya, sehingga ketika cahayanya bergerak atau mataharinya bergerak sesuai dengan perubahan waktu, maka si tracernya ini akan mengikuti kemana matahari tersebut, sehingga si panel itu selalu mendapatkan sinar matahari yang paling maksimum. Nah, ini ada penelitian tentang single axis solar tracer di mana meningkatkan produksi sebanyak 25%. Oke. Selanjutnya adalah solar irradiation received on panel, di mana di sini ada beberapa jenis irradiation yang perlu kita ketahui dari matahari. Yang pertama adalah iradiasi matahari mencapai lapisan teratas bumi atau ini. Jadi dia nggak sampai ke panel, akan tapi panasnya cukup mencapai lapisan teratas bumi saja. Kemudian ada DNI atau direct irradiation, di mana irradiation ini merupakan iradiasi matahari yang langsung mengenai panel, tidak ada hambatan awan ataupun tidak dipantulkan terlebih dahulu. Jadi dari matahari irradiationnya langsung menuju ke panel. Berbeda dengan diffuse irradiation, yaitu iradiasi matahari yang mencapai permukaan setelah terdifusi melewati atau dropper dari awan. Jadi irradiasinya itu dihalangi oleh awan terlebih dahulu, karena dilangitkan ada awan, jadi bisa jadi dia terhalangi terlebih dahulu baru diteruskan ke panel. Kemudian ada reflected irradiation atau dikenal dengan albedo, di mana irradiation yang terpantul dari lingkungan sekitar ataupun tanah. Nah, biasanya albedo ini juga memiliki panel khusus biasanya
biasanya panel itu memiliki dua permukaan sisi, ada permukaan sisi atas dan permukaan sisi bawah. Nah, panel khusus ini biasanya menangkap irradiation dari albedo ini. Akan tapi ketika kita simulasi untuk saat ini, kita menggunakan solar PV yang standar, tidak dua arah. Jadi albedo ini sangat berguna ketika kita menggunakan PV yang khusus tadi. Nah, yang paling penting adalah global irradiation atau disingkat dengan GHI. Nah, nilai irradiation ini adalah merupakan gabungan dari irradiation direct, diffuse, dan albedo. Biasanya resource ini bisa kita dapatkan pada Global Solar Atlas dengan versi gratisnya. Kalau versi berbayar biasanya menggunakan SolarGeese. Namun untuk simulasi kali ini kita menggunakan Global Solar Atlas karena gratis, juga untuk nilai-nilai dari yang dikeluarkan dari outputnya itu nggak jauh berbeda dengan versi berbayar. Nah, ini biasanya ditampilkan untuk resource yang ketika kita mencari di Global Solar Atlas. Kita hanya perlu memasukkan koordinat latitude ataupun longitude ketika kita ingin mengecek suatu resource-nya dari energi matahari pada daerah tersebut. Adapun yang dikeluarkan yaitu GHI atau gabungan dari irradiation tadi sebesar dengan satuan kWh per meter kuadrat. Nah, kemudian kita akan diberikan informasi untuk sudut, seperti yang kita bahas tadi, sudut sangat mempengaruhi, dan azimutnya. Nah, karena di sini kan 11 derajat untuk kemiringannya dan menghadap ke utara karena 0. Nilai irradiasi yang digunakan sebagai perhitungan energi adalah GTI, Global Tilt Irradiation. Nah, bisa dilihat pada peta, semakin merah suatu wilayah, ini merupakan pemetaan irradiation atau irradiasi dari suatu wilayah, dimana semakin merah itu maka akan semakin baik untuk ketika kita ingin membangun atau memproduksi suatu pembangkit listrik tenaga surya. Bisa dilihat di tingkat irradiation di Indonesia relatif tinggi, namun lebih rendah dibandingkan Australia ataupun Timur Tengah maupun Afrika. Nah, di Indonesia yang memiliki irradiation cukup tinggi yaitu pada Nusa Tenggara Timur, di mana untuk wilayahnya agak merah, sehingga ketika kita melihat dari label ini maka itu semakin tinggi. Nah, di sini adalah teknologi modul PV yang digunakan. Ada 3 jenis untuk sekarang. Yang pertama yaitu monokristalin, di mana monokristalin itu memiliki efisiensi yang paling tinggi, di mana sangat bagus ketika kita ingin sangat baik ketika kita ingin memanfaatkannya sebagai modul untuk membangkitkan sumber listrik tenaga surya. Nah, di sini selanjutnya adalah polikristalin atau kristal acak, efisiensinya lebih rendah, estetikanya agak kurang. Yang ketiga adalah thin film. Nah, thin film ini adalah kristal yang tipis dengan efisiensi yang rendah, tapi harganya murah. Nah, sekarang adalah inverter, di mana inverter ini fungsinya itu untuk mengubah daya DC menjadi daya AC dengan mengalihkan tegangan atau arus input dalam DC dalam urutan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menghasilkan output tegangan atau arus AC. Nah, seperti kita ketahui bahwa peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari itu menggunakan listrik AC atau arus bolak-balik. Nah, kita ketahui juga bahwa untuk PLTS, output dari panel surya itu merupakan DC atau arus arah, sehingga perlu dikonvert dulu ke dalam bentuk AC. Nah, inverter inilah yang berfungsi untuk mengkonvert dari DC ke AC. Nah, dapat dilihat pada gambar
itu merupakan 3 jenis biasanya inverter. Yang pertama adalah square wave inverter, di mana inverter ini dengan output berbentuk gelombang kotak, hanya kotak-kotak. Nah, biasanya untuk inverter ini tidak bisa untuk menyuplai seperti beban listrik, motor listrik yang bersifat induktif. Kemudian ada output dari inverter yang gelombang kotak juga, tapi dia dimodifikasi membentuk gelombang sinusoidal atau mendekati sinusoidal. Nah, ini memiliki efisiensi daya yang rendah apabila digunakan untuk beban induktor atau menyuplai beban induktor ataupun motor-motor listrik. Nah, ini adalah keluaran inverter yang menyerupai dari bentuk sinusoidal. Nah, ini adalah output yang paling bagus karena sudah menyerupai gelombang AC atau sinusoidal, sehingga ketika diberikan ke beban motor listrik itu efisiensinya akan baik. Oke, lanjut saja. Nah, ini adalah topologi di mana biasanya seorang pengembang membangun sebuah PLTS. Itu ada beberapa pilihan dalam topologi string inverternya. Yang pertama adalah sentral, yang kedua adalah membagi string-string inverter. Jadi inverternya dibagi per bagian-bagian. Nah, adapun keuntungan dan kelemahan dari kedua topologi ini, biasanya untuk sentral ini lebih tradisional untuk topologinya, kemudian desainnya yang mudah, biaya rendah per watt, aksesibilitas mudah untuk pemeliharaan dan pemecahan masalah, dan tapi memiliki kekurangan yaitu biaya kabel DC yang tinggi dengan kehilangan daya karena penurunan tegangan. Nah, kemudian untuk string inverter dimana memiliki keuntungan dan kekurangan juga, namun keuntungannya lebih banyak dibandingkan sentral karena lebih kecil ukurannya dibanding dengan inverter sentral, kemampuan MPPT yang lebih baik per string, kabel DC-nya juga pendek, pemantauan di tingkat string. Kekurangannya adalah biaya per wattnya tinggi daripada inverter pusat, kemudian instalasinya membutuhkan packing yang khusus untuk inverter, setiap string. Nah, central inverter ini biasanya memiliki kapasitas ratusan kW hingga 100 mW. Namun untuk string inverter biasanya memiliki kapasitas di bawah 500 kW. Kemudian adalah DC-AC ratio untuk inverter sizing, di mana DC-AC ratio ini biasanya adalah inputan di dalam PV. Jadi perlu kita ketahui bahwa DC-AC ratio ini merupakan WP atau watt peak kapasitas panel PV mengacu pada output daya pada STC. Nah, umumnya DC-AC ratio digunakan adalah 1,25, yang artinya ketika kita memilih untuk membangun sebuah pembangkit dengan output 100 MW AC, itu kita harus memilih untuk panelnya itu outputnya 125 MW peak atau 100 MW peak sama dengan 80 MW AC. Nah, DC-AC ratio ini merupakan perbandingan antara solar PV dengan inverter. Itulah karena disebutnya DC-AC ratio. Kemudian DC-AC ratio ini pada PLTS komersial dapat berkisar antara 1,15 sampai dengan 1,4 dan akan berimbas pada perekonomian proyek. Karena semakin bagus DC-AC rasionya, semakin tinggi untuk biayanya. Kemudian adalah solar PV system. Nah, ini adalah ground mounted array diagram dari NREL 2016. Dari PV modul itu masuk ke combiner box, dimana combiner box inilah yang berfungsi untuk menentukan dia paralel atau seri, sehingga untuk outputnya bisa maksimal.
Kemudian masuk ke inverter, di mana convert dari tegangan dari keluaran DC ke keluaran AC. Kemudian masuk ke metering dan dinaikkan ke transformator untuk didistribusikan ke utility grid, ke PLN. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa referensi yang bisa kalian baca tentang solar PV, seperti IEC standar, di mana ada seperti panduan dan petunjuk secara umum tentang PLTS, ada juga dan lain-lainnya untuk pengelolaan elektrifikasi, spesifikasi komponen dan instrumen. Ini bisa jadi acuan referensi untuk kita semua dalam membangun sebuah PLTS. Kemudian ada standar Indonesia untuk PV system seperti SNI 8395 2017 tentang panduan studi kelayakan pembangunan PLTS photovoltaik. Kemudian ada grid code dan lain-lain. Ada SPLN, panduan umum sistem pembangkit tenaga surya. Nah, di sini adalah standar-standar yang ada di Indonesia. Ketika kita ingin membangun sebuah panel surya, tentunya kita harus tahu dulu regulasi-regulasinya. Bisa kita baca seperti Permen ESDM nomor 2 tahun 2021 yang kewajiban. Intinya harus baca dan selalu update tentang solar PV sistem yang ada standarnya di Indonesia. Oke, telah selesai untuk pembahasan basic dan teori tentang PV-nya. Kita telah banyak membahas tentang PLTS dari awal tadi mengenai seperti solar irradiation, adapun tilt, azimuth, dan lain-lainnya, membahas tentang jenis-jenis PV, membahas tentang inverter, dan lain-lain. Semua itu diharapkan bisa dipelajari ketika kita masuk ke PVC, sehingga lebih mudah untuk mendesain suatu sizing PLTS yang kita inginkan pada suatu landasan atau wilayah yang ingin kita bangun PLTS. Harapannya untuk materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.